Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk kembali hadir pada pelatihan hari ini, tanggal 16 Juli 2020. Temanya untuk pelatihan Big Data in Life Science untuk kali ini adalah klasterisasi dataset dan visualisasinya. Sebelum kita ke materi, di sini saya kembali ingin memperkenalkan jurnal berkala penelitian hayati yang sudah ada sejak tahun 95. Di sini sudah terindeks oleh indeks dalam negeri maupun luar negeri. Bagi Bapak Ibu yang memiliki research atau publikasi ilmiah tentang penelitiannya bisa dikirimkan ke jurnal ini, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dihubungi di email yang tertera di slide. Dan ini adalah editorial membernya, jadi mungkin yang tadi bertanya Sinta berapa dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi kontak yang ada di sini. Baik, sekian. Terima kasih, Bayu. Iya, Ibu. Sama-sama. Selanjutnya adalah materi kita hari ini tentang klasterisasi dataset dan visualisasinya. Saya persilahkan kepada Bapak Novanto. Bapak Novanto, apakah sudah? Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sebentar kamera saya. Baik, untuk pagi ini kita akan membahas tentang klasterisasi. Ini saya akan share screen. Terima kasih. Tadi ada cerita ada yang bisa menggunakan sendiri, memodifikasi sendiri, ya. Kemudian ada beberapa mencari di internet, ya. Terus kemudian bisa itu, ya, bagus sekali. Jadi sebenarnya bagaimana variasi modifikasinya itu banyak sebenarnya. Dan perintah-perintahnya itu banyak di internet. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa kalau sudah punya dasarnya di sini, bisa nanti berkreasi seperti itu, akan seperti apa, bagaimana, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya. Baik, klasterisasi dataset dan visualisasinya. Ini adalah pertemuan yang terakhir yang pada pertemuan terakhir ini saya memasukkan klasterisasi sebagai bahasan terakhir. Jadi klasterisasi itu nanti adalah pengelompokan, ya, berdasarkan pola dari datasetnya itu sendiri. Jadi pengelompokannya itu tidak berdasarkan label, akan tetapi berdasarkan tingkat kemiripan sifat dari atribut-atribut yang ada dalam dataset itu sendiri. Jadi kalau nanti hasil visualisasi clusteringnya itu semakin berpisah gitu, ya, tidak overlap antara satu klaster dengan klaster yang lain, itu berarti variabel-variabelnya itu mempunyai potensi untuk digunakan sebagai identifikasi pembeda antara satu data dengan data yang lainnya. Nah,
Terus kalau dalam komputasi ini ya, kalau yang dimaksud dengan kesamaan atau ketidaksamaan antara satu data dengan data yang lainnya, itu diukur dengan jarak nilai dari variabelnya itu sendiri. Jadi nanti clustering ini nanti ada dua. Yang akan diperkenalkan sini adalah satu k-means, yang kedua adalah clustering hierarkis. Nah, nanti apa namanya, tidak perlu mungkin tidak mengetahui detail di dalamnya bagaimana cara mengkomputasinya, secara umum seperti itu. Jadi sama-sama melakukan pengelompokan data. Nah, pertama kita akan ke jenis cluster yang satu ya, namanya adalah cluster k-means ya. Nah, k-means ini salah satu algoritma pembelajaran yang banyak digunakan yang membentuk kelompok data berdasarkan kesamaan antar instance data. Dan proses k-means ini sendiri di dalamnya itu berjalan secara apa namanya, iteratif ya. Jadi dia pengulangan beberapa kali data tersebut sampai nanti terjadi pengelompokan yang berbasis sentroid. Jadi nanti akan terbentuk beberapa kelompok dan juga sentroidnya. Pada intinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana itu? Nah, itu nanti seperti biasa ya, import library ya. Jadi ini kita import library-nya itu, yang ini sudah biasa kemarin kita lakukan untuk perhitungan datanya, matriksnya, dan lain sebagainya untuk visualisasi. Ini matplotlib ini visualisasi. Terus kemudian k-means ini untuk melakukan komputasi clustering k-means-nya itu. Jadi maksud dari K itu adalah nanti banyak cluster yang akan akan menjadi berapa K cluster gitu, banyak K cluster. Terus kemudian satu lagi adalah min-max scaler, itu untuk menormalisasi data. Jadi biasa normalisasi adalah tahap yang penting. Jadi kalau data itu tidak dinormalisasi, nanti tidak jelas itu apa namanya range-nya ya. Jadi kalau dinormalisasi, misalkan datanya itu antara nanti akan menjadi rentang antara 0 sampai 1 semua gitu. Jadi itu jadi jelas itu range-nya. Itu maksudnya normalisasi seperti itu. Nah, setelah itu kita ini masukkan data, ya seperti data latihan kita kemarin adalah ecoli.data itu ya, seperti biasa ya. Terus saya ulangi lagi, ini delim white space sama dengan true. Ini perintah ini digunakan apabila data Excel-nya itu ya pemisahnya itu apa namanya, ruang kosong. Jadi seperti spasi. Nah, kalau misalkan nanti pemisahnya itu adalah koma gitu, nanti ada perintahnya yang lain lagi, delimiter sama dengan dalam kurung koma seperti itu. Jadi tergantung nanti Excel-nya bagaimana. Nah, terus kemudian nah, kita melakukan pre-processing data. Kalau pre-processing data itu ya nanti kita bisa, kalau misalkan kita pilih misalkan dari data sini ya, variabel-variabelnya saja. Jadi ini kelas,
Nah, kelas ini kategorikal, kita ambil yang variabel-variabel yang saja, ya berarti nanti dipotong ini gitu. Nah, ini adalah variabel-variabelnya. Jadi nanti K-means ya atau clustering itu nanti akan membentuk cluster-cluster berdasarkan variabel-variabel yang ada di sini. Variabel atau atribut ya. Nah, kalau di sini baru semua variabelnya sudah bersifat numerik. Nah, terus kemudian melakukan visualisasi data. Memvisualisasikan data yang ada dengan plot persebaran hubungan antara kita coba variabel MCG dan ALM2. Karena pada pengujian pencarian faktor kemarin, pada modul sebelumnya ditemukan bahwa variabel MCG dan ALM ini ternyata mempunyai nilai yang tinggi, nilai eigen yang tinggi, nilai atau faktor yang tinggi gitu. Jadi kita coba pakai MCG dan ALM2 sebagai representasi dari dataset. Jadi kalau untuk memplot distribusi data, tidak mungkin kita memakai semua variabelnya ini karena ruang kita itu terbatas antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau kita mau memplot distribusinya, ya kita ambil sepasang variabel ya. Nah ini seperti ini kalau kita ambil variabel MCG seperti ini, E. coli dan buka kurung seperti yang kemarin ya MCG tutup kurung dan seterusnya. Nah seperti itu. Ini untuk memanggil ALM2. Nah ini visualisasinya nanti akan seperti ini persebaran datanya. Nah kita melihat persebaran data yang seperti ini ya lebih informatif lagi apabila di cluster. Jadi apakah variabel-variabel ini sudah mampu untuk dikelompokkan atau digolongkan dengan baik gitu. Meskipun kita tidak tahu itu termasuk golongan apa atau termasuk klaster apa namanya saya tahu. Mungkin kita bisa mendefinisikannya kemudian gitu. Tapi secara visualisasi kita ingin menjadikan ini klaster-klaster dan melihat apakah klaster-klasternya itu saling overlap antara satu dengan lain atau tidak. Apakah ini sudah bagus variabel-variabelnya. Nah, jadi sekarang kita melakukan K-means cluster ini, ya. Pertama tadi data yang sudah ini dipotong, jadi kalau dipotong ya tadi E. coli.i log buka kurung titik 2 baris semuanya baris, koma antara kolom 1 sampai kolom sebelum terakhir. Minus 1 itu adalah kolom terakhir. Jadi kita ambil kolom indeks ke 1 sampai yang sebelum terakhir. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah variabel E. coli var. Karena itu kita simpan dalam E. coli var ini. Ini jadi seperti ini. Jadi ada 7 variabel ya. 336 sampel. Nah, seperti itu. Kalau sebelum kita nanti diproses ke algoritma K-means ya atau
perintah Python untuk k-means ya, kita ubah dulu dalam bentuk array. Jadi perintahnya adalah np.array buka kurung equally underscore var ini tadi, var itu yang ini tadi, ini diubah dalam bentuk npr. Ini hanya ini saja. Kalau misalkan yang equally ini adalah tadi itu adalah uh, uh, bentuk yang lain, itu punyanya Pandas. Ini kita ubah ke punyanya Nampai lah istilahnya. Pandas itu ini tadi kalau kita karena membaca Excel-nya itu pakai framework-nya Pandas. Ini Pandas ini pakai framework-nya Pandas ini dengan perintah pd.readcsv. Tapi karena kita mau proses ke kamisnya itu tidak menerima dalam bentuk Pandas, jadi harus dalam bentuk Nampai. Jadi mengubahnya seperti ini, np.array buka kurung equally underscore var ini tadi yang sudah dipotong ini tadi. Nah, nanti kalau misalkan bedanya antara Pandas itu dengan NumPy itu seperti ini. Jadi kalau NumPy itu kalau di print itu seperti ini. Jadi array biasa atau matriks biasa ya. Ini NumPy. Tapi kalau Pandas itu seperti ini. Pandas itu seperti ini, ada indeksnya, terus ada informasi berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolomnya. Ini kalau tipe array-nya itu adalah Pandas. Nah, kita ubah ke NumPy. Terus ini memanggil tadi yang min-max scalar ini ya. Itu adalah sebuah kelas. Jadi katakanlah kalau ini kita akan melakukan normalisasi dalam tahap ini kita melakukan normalisasi untuk mengubah angka-angka pada setiap kolomnya itu menjadi rentang antara 0 sampai 1. Jadi ini biasa kalau dalam machine learning gitu ya. Kalau mau diproses itu dinormalisasi dulu agar komputernya itu tidak salah baca. Nah, seperti ini juga k-means itu karena dia algoritma otomatis untuk mencari klasternya, kita normalisasi dulu. Nah, pakai perintah ini ya, mix-max scalar, buka tutup kurung, disimpan dalam scalar. Nah, nanti dalam scalar ini kita bisa melakukan normalisasi. Terus di baris yang kedua, scalar dot fit transform dalam kurung equally underscore var ini, variabel equally underscore var itu tadi. Terus nanti disimpan dalam variabel equally var scaled. Maksudnya sudah di skala, sudah di normalisasi. Nah, keluarannya itu nanti akan seperti ini. Terus ini kalau kita lihat di sini sudah berbeda ya antara ini dengan yang di atas itu ya. Jadi itu sudah dari normalisasi ya, rentangnya. Tapi ini tidak mengubah konten dari datanya itu sendiri. Dia hanya mengubah rentangnya itu saja agar seragam gitu. Tapi apakah itu nanti mengubah nilai misalkan antara data satu dengan data yang lainnya yang tadinya lebih tinggi
dari yang data satunya menjadi lebih rendah. Tidak, jadi dia hanya merubah rentangnya itu saja. Nah, terus kemudian berikutnya kita memanggil kelas k-means. Ya. Jadi tadi k-means ini, jadi ini dari mana? Ini dari library yang sudah kita panggil di atas itu tadi. Jadi yang di atas itu tadi mana? Ini, jadi from sklearn.cluster import k-means itu aja. Ini kita memanggil kelas k-means. Nah, itu dipanggil dalam kurung, buka tutup kurung, n cluster sama dengan itu kita mau menjadikan berapa cluster itu nanti. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, 7 bahkan 7 itu ya apakah benar ini bisa digolongkan dalam 7 golongan gitu. Kita lihat visualisasinya. Terus disimpan dalam variabel k-means ini. Terus kemudian kita menentukan klasternya. K-cluster itu tadi 5. Tadi saya identifikasikan kita ingin menjadikan 5 klaster. Terus kita caranya dengan memanggil perintah k-means.fit. Jadi dari atas ini k-means.fit buka kurung. Ini xScaled ini adalah xScaled itu adalah yang sudah dinormalisasi ya. Data yang sudah dinormalisasi. Kemudian kita menampilkan pusat cluster. Jadi antara satu pusat cluster dengan cluster yang lain itu nanti ada pusat cluster. Jadi seperti begini. Nah, ini adalah pusat cluster. Pusat cluster. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pusat cluster yang pada kalau kita mau menampilkan pusat clusternya tadi yang sudah di fit itu tadi ya, k-means.cluster underscore centers underscore gitu. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Informasi seperti ini. Jadi ini hasil dari algoritma k-means-nya itu tadi. Nah, hasilnya itu tadi, sini adalah informasi banyaknya yang ini klasternya. Jadi klasternya ada 5 ya. Jadi klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Dan ingat dalam titik-titik data itu tadi, ya ini kan nanti ada data itu sudah digolong-golongkan seperti gini. Dalam titik-titik data itu tadi, dia bukan nilai-nilai itu bukan tidak hanya satu skalar, tapi dia itu berupa vektor. Jadi vektornya itu adalah variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Makanya di sini ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi variabel yang pertama tadi MCG dan seterusnya sampai ALM 2 dan seperti itu. Jadi ini nilai cluster centernya. Dan setiap data kan nilainya juga seperti ini juga. Jadi berupa vektor yang dia diwakili oleh nilai-nilai dari variabelnya masing-masing. Misalkan 0,7, 0,5, 0,4, 0,1, 0,2, 0,2, 2, 3, 4, 5.
tambah lagi 0,3 dan seterusnya. Ini adalah vektor seperti itu. Jadi ini adalah titik-titik cluster centernya. Terus kemudian, nah, di sini kita membuat satu kolom baru di E. coli. E. coli ini adalah tabel yang pertama itu tadi. Untuk ditambahkan satu kolom berupa cluster. Jadi untuk diisi labelnya chemins.labels underscore ini. Jadi ini adalah contoh hasil klasterisasi. Jadi nanti kalau misalkan dilakukan perintah print chemins.labels, maka nanti akan muncul data tersebut beserta label klasternya. Jadi dia termasuk ke klaster apa gitu. Coba saya lakukan sini, tes klaster sini, print di ini chemins.labels. Coba saya bisa tunjukkan ya. Chemins. Oke, ini. Ya, oke. Saya screen sharing. Coba saya share. Mana itu dia? Oke, ini. Oke, kalau misalkan ini saya print ya, print sini chemins.labels. Di sini sudah selesai, chemisnya sudah dihitung. Jadi chemins fit E. coli var scale. Jadi E. coli var scale itu adalah yang sudah dinormalisasi tadi. Jadi kita ini yang atas lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi itu ada dari 336 data itu tadi, itu masuk ke klaster apa. Jadi data pertama itu masuk ke klaster 2. Jadi ini, tapi nilai klasternya ini mulai dari 0 ini. Jadi 0 sampai 4. Jadi ada 5 klaster. Data kedua masuk ke klaster 2. Seperti itu. Jadi dibentuk chemins.labels underscore itu untuk kita mengetahui data itu masuk ke kelas mana, masuk ke klaster yang mana. Nah, terus kemudian yang tadi, perintah tadi, E. coli dalam kurung klaster ini kita bikin kolom baru, kolom barunya itu nanti dimasuki nilai dari chemins.labels itu. Jadi ketika nanti E. coli-nya itu kita print, atau mungkin sudah ada di sini ya. Nah, ini E. coli-nya itu nambah klaster baru ini. Nah, ini yang di sini. Nah, nggak usah indeks saja. Oke. Nah, ini indeksnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini klaster apa, dia masuk ke klaster apa, dia masuk ke klaster apa, ini
ditambahkan jadi satu kolom di sini. Nah, yang tadinya ini belum ada. Nah, ketika itu sudah, maka selanjutnya adalah visualisasi. Kita visualisasi. Sorry, ini tadi punya ini. Oke. Terus kita visual seperti biasa, kita scatter antara apa variabel MCG dan ALM2. Nah, kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke oke, sini. Nah, ini untuk plot penyebaran datanya, hubungannya antara MCG dan ALM2. Yang nanti size dari setiap titiknya itu adalah 10 itu ukuran sebenarnya. Yang C itu adalah kelas atau cluster sama dengan ecoli.cluster. Ecoli.cluster itu maksudnya nanti kolom dari cluster itu tadi ya. Jadi scatternya akan diwarnai ya sesuai dengan cluster yang ada gitu. Jadi warnanya akan dibedakan seperti itu. Nah, terus kemudian ini apa namanya kita plot lagi cluster centernya. Jadi cluster centers itu tadi. Nah, cluster centers nanti akan disimpan dalam centers. Gitu. Nah, centersnya itu kita pilih centersnya MCG, karena tadi kita pakai MCG dan ALM, ya ini kita centersnya yang pertama MCG sama ALM 2 yang terakhir sini. Nah, dibuat di plot scatternya. Jadi centernya ada 5. Jadi hasil klasasinya itu nanti ada 5 centroid. Kalau kita tidak mau menampilkan centernya, ya tidak apa-apa, ini tidak perlu ditulis. Nah, ini hasil klasterisasinya itu seperti ini. Ini adalah MCG ya. Ini ALM2. Jadi kalau kita lihat di sini lumayan bagus ya klasterisasinya ya. Dari dari chemisnya itu tadi dengan cluster centernya adalah ini dulu ini dan ini tapi ada satu pasang cluster itu yang terlalu overlap ya antara satu dengan yang lainnya sampai kita tidak melihat perbedaannya. Jadi tapi secara dia antara dengan cluster yang lain itu lumayan terdiskriminasi dengan baik. Dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa dataset E. coli dengan hubungan variabel MCG dan LN2 dapat disegmentasi baik ke dalam 5 klaster dan pusat klasternya itu ditampilkan dengan warna merah ini. Baik. Terus kemudian ada lagi jenis klaster hierarkis. Yang klaster hierarkis ini dikelompokkan jadi 2, ada aglomeratif dan divisif. Itu aglomeratif, data dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan bottom up. Dari setiap data nanti dikumpul-kumpulkan, maksudnya dari setiap data individu nanti digolong-golongkan sehingga jadi golongan yang besar, lebih besar. Kalau divisif, itu dari golongan yang besar nanti menjadi golongan yang lebih kecil-kecil. Ini beberapa langkah dari pengelompokan secara aglomeratif ya.
Pada awalnya setiap titik, pada setiap klaster itu dianggap jadi setiap titik itu dianggap sebagai satu klaster. Sehingga jumlah klaster di awal itu menjadi K. K itu mewakili sejumlah individu data. Jadi kalau awalnya itu datanya ada 336, berarti ada 336 klaster. Nanti ya ini beriterasi ya, semakin lama akan semakin jumlah klasternya itu akan semakin sedikit dan sedikit gitu. Tergantung jaraknya antara satu data dengan data yang lain. Ini ceritanya itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba panggil algoritma agglomerative clustering dengan perintah from sklearn.cluster import agglomerative clustering seperti ini. Nah, setelah kita import ya kita panggil kelasnya agglomerative clustering ini dengan lagi-lagi inisiasi 5 cluster. Kita misalkan ingin jadikan 5 cluster. Affinity itu maksudnya adalah tingkat kedekatannya itu menggunakan jarak Euclidean namanya. Ya mungkin yang perlu diketahui jumlah klasternya itu nanti menjadi 5 dengan menggunakan agglomerative clustering ini disimpan dalam variabel cluster. Dalam kode di atas kita mengimpor kelas agglomerative clustering dari library sklearn.cluster. Jumlah cluster yang diinginkan diatur menggunakan parameter n-cluster. Selanjutnya, ya seperti biasa, kita memanggil metode fitPredict untuk mulai menghitung sesuai data yang kita inputkan. Jadi fitPredict, jadi cluster ini di atas variabelnya cluster.fitPredict fit_predict dalam kurung E. coli var scaled. Tadi dataset E. coli yang sudah dinormalisasi ya tadi ya. Nah itu ini belum dianu. Kalau sudah selesai ya nanti kita bisa melihat klaster-klasternya. Jadi data-data itu termasuk dalam klaster yang mana gitu. Ini belum saya taruh sini ya. Nanti saya tambahkan perintahnya untuk melihat label-labelnya atau label klasternya. Jadi seperti ini untuk melihat data itu tadi hasil klasternya itu termasuk dalam klaster apa gitu. Dari 336 data itu tadi. Penting untuk disebutkan sini bahwa angka tersebut ini hanyalah label untuk penanda kelompok saja dan tidak memiliki implikasi matematis sama sekali. Terus kemudian kita coba plot, ya kita coba plot hasil agglomerative clusteringnya itu dengan hubungan MCG dan ALM2 C sama dengan cluster.labels ini. Cluster.labels ini adalah ini. Ini kita bisa dapatkan tadi ya, coba dengan print. Kita mau cluster. Nah, ternyata hasil klasternya itu mirip juga dengan K-means di atas itu tadi ya. Terjadinya. Hanya saja ada satu klaster ini yang warnanya biru, bukan biru ya, coklat ya, coklat muda ini dia kurang bagus ya. Jadi
apa membentuk empat klaster itu bagus. Jadi 4 klaster itu cukup. Tapi kita tidak tahu apa nama dari 4 klasternya itu. Nah, kalau semakin baik ya kombinasi variabelnya itu yang ada, itu dia semakin besar banyak klasternya, ya itu tidak akan menjadikan overlap seperti ini, overlap. Jadi kalau melihat dari visualisasi ini, dataset E. coli itu sebenarnya bagus apabila dijadikan 4 klaster gitu. Nah kalau lebih dari itu ya apa namanya banyak terjadi klaster yang overlap. Nah apakah ini ya kita tidak tahu, mungkin bisa di biologis ya bisa menginterpretasikan sendiri ini itu apa gitu. Misalkan oh ini klaster ini kecenderungannya adalah MCG-nya tinggi dan ALM-nya tinggi. Ini klaster yang sini. Kalau MCG-nya tinggi, ALM2-nya rendah, itu kecenderungannya klaster yang ini. Kalau MCG-nya rendah, ALM2-nya rendah, itu kecenderungannya adalah klaster yang ini. Nah, ini kita nanti biologis bisa atau tergantung ekspertisnya nanti bisa mendefinisikan sendiri ya atau menceritakan sendiri ini klaster ini termasuk klaster apa, golongan yang apa. Tentunya kalau variabel-variabelnya itu semua buruk ya, jadi klaster yang dihasilkan itu ya tidak akan bagus, jadinya cuma satu klaster saja. Jadi ya variabel-variabelnya itu tidak bisa membedakan antara satu individu dengan individu yang lain dengan penggolongan. Tentunya kalau karakteristik atau variabelnya itu semakin bagus ya, jadi semakin bisa membedakan antara satu kelompok dengan grup yang lainnya. Jadi bisa diidentifikasi seperti itu. Oh ini karakteristik ini bagus, tepat. Itu bagaimana? Terus kemudian ada lagi dengan menggunakan metode dendrogram. Nah, dendrogram ini visualisasi untuk melihat secara hierarkis klaster-klaster yang bisa terbentuk. Nah, sepertinya seperti ini. Jadi bentuknya dendrogram itu seperti ini. Nah, untuk memanggil ini ya kita import dulu scipy.cluster.hierarchies as shc. Nanti dipanggilnya harus dipanggil sama shc. Terus figurnya itu didefinisikan dulu sama title-nya. Terus kemudian shc.dendrogram panggilnya itu. Terus dalam kurung ada shc.linkage dalam kurung E. coli varschel. Jadi ini datanya. Jadi E. coli varschel ini kita panggil lagi. Ini adalah dataset tadi yang sudah dinormalisasi ke dalam DEND ini, DEND variabelnya. Nah, skrip di atas kita mengimpor kelas hierarki dari library scipy.cluster sebagai shc. Kelas hierarki memiliki metode dendrogram yang nilai dikembalikan dari metode linkage pada klaster yang sama. Metode linkage itu meminimalkan jarak. Metode ward digunakan untuk meminimalkan variasi jarak antar klaster. Ya pada intinya nanti akan membentuk visualisasi seperti ini. Jadi ini secara hierarkis
katakanlah dendrogramnya itu kita mau threshold berapa gitu. Ini yang kiri adalah jarak batas jarak antar antar data gitu ya, antar cluster center. Nah, misalkan kita mau batasnya adalah 6 gitu. 6 ya berarti kita bisa membentuk 2 cluster ini. Bisa membentuk 2 cluster. Apabila kita mau batasnya itu adalah misalkan 4 sini, 4. Berarti kita bisa membentuk 1, 2, 3, 4 cluster. Jadi semakin batas jarak itu semakin kecil, maka semakin banyak cluster yang akan akan terbentuk. Gitu. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa data gitu. Jadi ini adalah jarak antar datanya seperti ini. Gitu. Berarti kalau misalkan semakin kecil jaraknya, berarti kan semakin banyak ya jarak. Jadi ketinggian ini adalah jarak Euclidean antara titik jarak, batas jarak. Jadi kita mau ambil batas jarak antar data berapa gitu, kita bisa jadikan klasternya. Tapi secara global kita bisa melihat, oh ini secara hierarkis klasternya akan seperti begini. Nanti mungkin bisa dilihat ya secara detail itu nanti apa namanya gitu klasternya. Gitu. Sesuai dengan sifatnya. Jadi algoritma dimulai dengan menemukan dua titik yang paling dekat satu sama yang lain berdasarkan jarak Euclidean. Ketinggian vertikal dendrogram menunjukkan jarak Euclidean antar titik. Sekarang kita tahu jumlah klaster untuk dataset Euclid tergantung dari batas Euclidean yang diinginkan. Jadi kita misalkan mengambil batas Euclidean 3, maka akan mendapatkan 4 klaster. Mungkin itu beberapa visualisasi untuk clustering. Terus kemudian ini kemarin ada yang bertanya bagaimana cara menyimpan file itu dalam bentuk .py ya. Jadi bisa dilakukan ya save as. Terus file name-nya itu ditulis di belakangnya ada .py-nya gitu, langsung di save. Jadi misalkan saya mau menamakan file ini adalah cluster ya. Jadi cluster.py save seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya. Penyajiannya, clusteringnya mungkin selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Novanto. Ini mungkin sebelum ke pertanyaan langsung, kita ke grup chat dulu Pak Novanto. Ya. Di situ sudah ada beberapa Grup chat. Pertanyaan. Pak Novanto bisa, ini dari Bu Popi Septiani. Komen ini error. Sudah terjawab Ibu, kita ganti subjeknya, Excel-nya itu belum diganti modul. Oh iya. Ya, baik. Ya. Kemudian ada lagi.
Ini dari Pak Irham. Yang terakhir, Pak Novanto. Syntax error, invalid syntax. Yang mana ya? Yang paling akhir. Mengapa di running syntax dimasukkan sesuai instruksi tapi tidak terbaca? Line 12. Ya, Paling kalau di running syntax dimasukkan sesuai instruksi tapi tidak terbaca. Itu yang line nomor berapa ya itu ya? Itu 12 mungkin bisa line yang mana yang 12 itu? Coba bisa Ya, di line 12. line 12 mungkin bisa di screen sharing kan Pak? Bisa ya? Pak Irham mungkin bisa di share screen. Oh. Mungkin bisa di Atau sambil menunggu ada dari Bapak Ibu yang sudah mencoba tapi masih gagal. di variasinya bisa seperti Bu Rodi tadi ya, bisa mencari modifikasinya dengan variasi-variasi yang berbeda. Itu bagus karena di internet juga banyak contoh-contoh lainnya yang perintahnya seperti apakah itu, tinggal dimodifikasi saja. Misalkan mau warna klasternya itu mau berapa gitu. mau maksudnya kode warnanya itu mau apa, atau apa namanya, warna apa saja, itu bisa dirubah-rubah. Bisa nanti Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang lain, bisa langsung diajukan ke Pak Novanto. Jadi saya coba 5 klaster ya. Sekarang coba saya 7 klaster. Nah ini 7 klaster. Ini. Nah ini Kaminsnya itu ya. Tadi ini Kaminsnya ini. N klasternya saya set 7. Nanti kira-kira jadinya seperti bagaimana jadinya seperti ini. Bisa nggak di? Jadi kalau Bapak Ibu mau menyimpan hasil plotnya itu bisa diklik kanan save plot as. Nah kita simpan di mana, di dalam folder mana gitu. Di misalkan 7. Nah, kita bisa tersimpan di situ. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, coba kita lihat ya, kita analisa. Apa? Kita buka tadi ya, hasil yang sudah disimpan itu tadi. Spider, terus latihan big data. Oke, nih. Kita share. Jadi stop share. Saya share lagi yang lainnya. Nah ini, kita lihat. 7 klaster
banyak terjadi overlap ya, clusteringnya ya. Jadi empat cluster ini ya lumayan lah jadi terdiskriminan. Hanya 3 cluster yang lain ini saling overlap antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa variabel-variabel yang ada di E. coli itu tadi ya baik untuk membentuk 4 cluster seperti itu. Baik untuk membentuk 4 cluster. Ini seperti itu. Jadi pada intinya adalah analisa cluster ini untuk memvalidasi datasetnya itu ya. Sebagaimana mudahnya kah didiskriminasi gitu, diketahui polanya. Jadi kalau itu kan bisa digolongkan berdasarkan polanya itu tadi. Nanti bisa kita interpretasikan sendiri apa yang ada di dalam masing-masing klasternya itu. Bisa kita menamakan sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain ini ada yang lain nggak, Dek? Yang mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada yang masih belum jelas, atau kalau misalnya sudah bisa kita latihan ya Pak Novanto. Ya bisa, nanti ini soal, ya nanti kalau Saya kirim misalkan via WA di grup, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di situ. Gitu atau gimana Pak Novanto? ya, gitu lanjutkan gitu saja. Jadi itu nanti kalau misalkan tidak selesai di sini, nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba latihan di rumah. Kalau Bapak Ibu yang sudah bisa selesai terus bisa memvisualisasikannya, nanti bisa dikirimkan ke kita atau melalui Mbak Ayu, nanti akan mendapatkan sertifikatnya duluan. Jadi barusan sudah saya kirim di web, maksud saya di grup Big Data. Ya. Itu tentang latihan. Mungkin bisa saya share screen dia sebentar. Ya. Saya download dulu. Kalau misalkan tidak dikirimkan, berarti dapat sertifikatnya minggu depan. Ini Bapak Ibu coba bisa melihat yang ada di dalamnya situ latihannya. Ya, ini saya share screen dulu Pak Novanto. Oh ya. Ya, Pak, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini sudah saya kirim juga di WA group. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu? Mau tanya Bu Ayu? Ya, Pak Marvel, silahkan. Kalau nanti ada masalah, kira-kira kita bisa diskusi atau gimana ini? Iya. Nanya ke Pak Novanto langsung atau gimana kita bisa ber-WA atau apa? Iya, saya langsung berikan ke Pak Novanto. Bagaimana Pak? Pak Novanto? Atau ya, saya boleh usul ya?
Oh Ya, iya, Pak. Prof. Bambang. Sebagai kelengkapan dari pelatihan ini, ya, kelengkapan dari pelatihan ini, ya, misalnya Ya, Pak Novanto dapat memberi waktu dalam 2 minggu, silahkan ya, mau diskusi secara bebas. Tapi setelah 2 minggu itu urusan pribadi. Mau dia. Jadi jangan tahun depan baru lo ini kan saya dulu ikut pelatihan ini lah itu lain gitu ya. Jadi tetap ada batasnya. Sehingga tapi setelah 2 minggu nanti ya silahkan dengan Pak Novanto untuk konsultasi. Tapi jadi urusannya Pak Novanto bersedia apa tidak itu urusan beliau. Tapi kalau dalam misalnya 2 minggu atau 1 bulan itu sanggup atau berkenan tidak Pak Novanto melayani, mungkin ya 2 minggu. Jadi ini kan ada ada pelatihan, Langsung mungkin ada mengerjakan langsung. ya, Bagaimana Pak. Pak Novanto Ya, silakan. ya Di boleh, batas Pak. waktu. ya, Pak. Ya boleh kalau saya, ya boleh ya satu minggu Minggu. lah ya. Ya. Ya ini latihan ini bisa dikerjakan sambil berdiskusi. Nah, apa namanya? Bisa dikirimkan via WA atau bagaimana? Bisa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah mendownload. Ini adalah dataset mice protein expression. Ya. Jumlah datanya itu ada 1080 ya. Terus kemudian jumlah atributnya itu ada 82, 77 kalau kita ambil yang variabel numeriknya saja. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa melakukan satu manipulasi data, analisa atau visualisasi minimal satu dari beberapa dari yang bisa ditampilkan dalam beberapa modul terakhir. Bisa melakukan korelasi, bisa melakukan clustering, atau bisa melakukan apa namanya itu bisa pencarian faktor ya, atau memplot persebaran datanya dengan regresi liniernya ya boleh. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi mungkin nanti masih bisa ya Pak Novanto pendampingan seminggu, sekitar seminggu, 2 minggu ya Pak Novanto? Ya, bisa. Ya, terkait untuk sertifikat dan lain sebagai sertifikat, nanti mungkin sekitar 1 minggu akan saya buatkan terlebih dahulu. Mungkin tapi sebelumnya dari Bapak Ibu memberikan feedback kepada kami berupa bisa latihan ini dan evaluasi dari kegiatan. Setelah itu sertifikat akan saya kirim melalui email. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, jangan buru-buru, Mbak. Kita bisa diskusi dulu, menyelesaikan latihan ini. Diskusi, nanti kalau ada keluhan baru sama. Kan saya kira kalau 2 minggu itu masih kurang sih, tapi nggak apa-apa. 2 minggu kita coba ini. Kita konsul dengan Pak Nopal itu. Ini sangat menarik, karena memang salah satu untuk taksonomi misalnya, kita bisa dengan menggunakan dedogram. Tapi saya tadi coba kok masih error terus. Ada mungkin apa dataset saya yang salah nih, gimana tadi? Iya, pasti. Usul Pak Bambang tadi mungkin bisa kita 2 minggu untuk konsul. Apa yang sudah kita kerjakan, masalahnya di mana, nanti kan bisa. Ya. Jadi baru nggak usah buru-buru deh sertifikatnya. Kita paham dulu ini kami bisa mengerjakan dengan baik, itu salah satu feedback yang bagus saya kira. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Irham. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain, ada yang kira-kira kalau dari
latihannya ini bagaimana Bapak Ibu? Perlu dicoba dulu ya. Ya, kasih waktu Mbak, kasih waktu dulu coba saya. Ini lagi ngerjakan juga yang ini coba-coba tapi kok masih belum datasetnya belum ekspresinya belum keluar. Iya. Ya, silakan dicoba. Coba. Ada tambahan lagi mungkin Pak Novanto? Sebentar ya. Kebetulan hari ini adalah sesi terakhir kita, jadi bagi Bapak Ibu mungkin bisa langsung bertanya jika ada yang masih kurang paham. Untuk import library-nya, ya, saya share screen. Saya stop dulu ini Pak. Nah, ini import library-nya seperti ini, ya. Terus kemudian membaca datanya. Datanya itu namanya data cortex nuclear.csv. Karena delimiternya itu adalah titik koma, maka pembatasnya adalah titik koma ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil memanggil datanya, itu nanti kita bisa cek di variable explorer ini, terus kemudian dibuka di variabelnya, nanti kita simpan di mouse ya, di mouse. Nah, ini, nah seperti ini, nanti kita datanya bisa terbaca di sini. Apakah berhasil di-download ya Bapak Ibu ya? Downloadnya sudah. Sudah ya Pak ya? Ini awalnya mungkin baca itu dulu, dibaca. Kalau misalkan bisa dibaca datanya. Bu Rodi, untuk modul minggu lalu ada revisi seperti yang analisis biplot. Yang mana Ibu ya? Analisis biplot. Yang itu Pak, modul yang awalnya kan ada analisis biplot ya Pak ya. Saya juga gagal waktu itu saya running Pak. Terus tapi kemudian yang apa baru ini sepertinya bisa. Hanya ya. Oh, itu yang modul keberapa? Biplot modul ketiga ya Bu ya? Pencarian faktor bukan ya Bu ya? Oh iya, pencarian faktor penting yang. Oh ya. Yang minggu lalu. Tapi bisa Bu ya, tapi ya. Ya ada. Masih ya saya coba-coba Pak. Oh iya, tapi di copy paste jalan ya Bu ya? Anunya kodenya.
Maksudnya, oh iya bisa, ada yang tidak bisa Pak, karena itu yang misalkan seperti yang tadi misalnya ada scatter gitu, gambarnya tidak sama dengan yang di modul, tapi tidak apa-apa, Oh hanya ya, artinya ada jumlah ya, apa ya itu harus mengapa kok tidak keluar gitu. Terus kemudian saya lihat di internet ternyata di situ karena ada 5, Bapak menuliskan di modul 4. Nah, kemudian saya tambahkan sendiri ternyata bisa keluar. oh ya, bagus Bu ya. Mungkin yang modul yang sudah diperbaiki mungkin ada Bu ya. Yang baru yang kemarin dikirim tuh sudah diperbaiki Bu, jadi Nggih, sudah ya. dibeneri. Itu yang semula kan ada biplot sepertinya Pak ya? Tidak ya? Seingat saya kok ada analisis biplot ya? Yang sebelumnya, yang modul sebelumnya. Cuma terus tidak jadi, mungkin Modul apa apa? atau bagaimana? Modul yang kedua tuh Bu. Nggih, modul yang kedua. Modul sebelumnya, modul berapa ya? Pokoknya sebelum ini, sebelum hari ini, modul kemarin mungkin, minggu lalu. Awal dari Pak, itu katanya modul sebelumnya ya Bu ya, coba coba. Pencarian faktor. Modul 3 katanya ya, modul 3 ya. Yang ini ya, Bu. Ya, yang pencarian faktor. Ya, itu yang halaman terakhir sebelum refleksi itu kan seperti ada biplot x underscore new. Ini yang minggu lalu nggak ada ini, Bu. Ya, itu terakhir sendiri sepertinya Bu Ayu. Yang ini, Bu. Oh, ini yang baru ya? Iya, Yang ini baru Bu. Oh, ini yang baru ya. Ini bisa ini. Ini hanya karena jumlahnya waktu yang lalu terus saya tambahin sedikit ditambah. yang lama. Sebentar, Bu. Yang lama. Yang lama. Tapi kalau memang ini salah ya sudah. Cuman tertarik saja, biasanya kita kan memang analisis biplot seringkali kita lakukan gitu. Ya. Biplot x new. Oh ya, oke. Ini modul 3 yang lama ya, Bu Novi ya? Ya, yang lama, Pak. Kalau yang baru kayaknya sudah Yang baru sudah bisa, Pak. Saya tadi malam Bu Novi mungkin bisa melihat yang baru. Iya, Pak, memang belum dicek sih, belum di running komennya. Kalau yang baru. Iya, Bu, ya. Itu ada salah ketik gitu, jadi sebenarnya sudah kita perbaiki di modul yang baru. Oh, begitu. Untuk Pak siapa Taskia ya, awal sekali, tapi Pak Taskia sudah download ya filenya. Saya share screen punya saya slidernya. Nah, ini mungkin awal sekali Bapak bisa melakukan seperti ini. Import library dulu ya. Library ini, nah, apakah sudah? Kalau mau kita bisa print mouse ya.
Nah, ini isinya keluar. Bagaimana Pak Taskia? Nah, ini nah, kalau misalkan kita ingin tahu ya jumlah kolomnya. Nah, ternyata di sini kolomnya ada MOS ID, DYRK 1A, protein sepertinya. Ini adalah nama-nama kolomnya. Terus kita bisa juga mencari informasi. Biasanya kalau misalkan kita sudah simpan ke dalam variabel MOS, nah ini nanti MOS titik gitu aja. Nanti keluar banyak sekali pilihan. Mau ilog, kita mau mengetahui dimensi dari datanya, datasetnya. Nah, ini keluar sini adalah 1080 kali 82, jadi 1080 sampel dan 82 kolom. Kita bisa juga melakukan ilog ya. Mouse ya, dot ilog. Misalkan mau kita potong ya, nggak usah di print nih ya. Jadi katakanlah mouse filter. Nah, ini mouse dot ilog dalam kurung kotak gitu ya. Titik 2 ini semua baris, terus kemudian kita mau ambil kolom pertama sampai kolom 50. Sekarang ini sudah simpan di mouse filternya. Sekarang mouse filternya ini jumlah kolomnya cuma 50 saja. Kita bisa cek di sini. Sudah berkurang dari 50 saja. Atau misalkan kalau kita mau filter, misalkan kita membuat variabel lagi mouse filter 2 sama dengan mouse dot ini ya ilog ya, semua baris koma 1 sampai 3. Jadi cuma 2 kolom ya. Jadi saya mouse filter 2 ini ambil indeks yang ke-1 ya 2. Jadi 3 ini biasanya kalau yang sampai yang angka yang terakhir setelah titik 2 ini tidak ikutkan. Jadi sampai
berapa gitu. Jadi kita Iya. kalau misalkan kita Ya, Pak Novanto, ya, permisi. Pak. Ya, Bu. Berarti kalau yang di Python itu, kalau ditulis 3, berarti data sebelum 3, gitu ya, Pak ya? Ya, Bu, ya. Hmm, Misalkan kalau ya, karena anunya mulai dari 0. program lain. Ya, Oh, mulai dari 0. gitu. Kalau kita mulai dari 0 gini, berarti Ya. nanti ada berapa kolom kira-kira, Bu? Oh ya, berarti kalau misalnya ingin 3, kalau berarti strateginya depannya 0 saja ya Pak ya? Jangan Dapatnya 1. 0. Tapi karena di sini kita ingin membuang misalkan mouse ID-nya ini ya, kita mau memproses data numeriknya saja, variabel numerik, ya kita potong mulai dari indeks pertama, dari kolom pertama. Jadi indeks ini nggak diikutkan. Jadi mulai dari yang pertama itu 0, 1. Oh iya. Oh iya, jadi harus 1 ya Pak ya? 1 tapi misalkan 3 min 1. Jadi kalau kita ingin menampilkan 3 kolom, berarti 1.2, 3 plus 1 gitu aja Pak ya? Iya Pak ya? Ya, betul, bisa Bu ya. Iya, itu berarti 3 plus 1, 4 ya Bu ya? Kan 4, tapi kita menampilkan 3. Iya Bu, ya. Iya. Ya ini sekarang yang tampilkan adalah 3 nih Bu ya. Iya. Iya, jadi saya khawatirnya lupa. Kemudian ingin menampilkan 3 ditulis 3. Iya Bu. Iya. Nanti kalau bisa dicek di variabel explorer-nya ini, dicek bener nggak ini isinya itu. Nah, oh ya bener tadi 3. Oh iya. Terima kasih. Ini yang latihan ya Pak Novanto? Iya Bu. Ini jadi kalau ini adalah memanggil sampel ke 200. Dan kalau kita mau lihat semuanya sampel ke 200,
dan koma. Kalau titik 2 gini aja, itu berarti semuanya, semua kolom. Jadi kalau mouse ini di semua kolom satu, berarti sampel 200 sama dengan, nah, itu disimpan dalam sampel underscore 200. Nah, kalau kita lihat di variabel explorer, nah ini sampel ke 200 dan ini adalah variabel-variabelnya. Jadi sampel ke 200 itu mouse ID-nya 3419_6. Nilai DYRK1A_N-nya itu mungkin nama protein ya, 0,30808 dan seterusnya. Pak Novanto, boleh tanya? Ya, Bu. Saya coba ngerjain plot untuk K-means clustering. Ya. Tapi boleh, maaf ya ini agak lompat sedikit dari indexing. Boleh ya Pak ya? Ya, Bu. Saya share screen boleh? Boleh, Bu. Saya stop dulu ya. Sudah, Bu, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Oh ya, oh ya. Saya mau errornya di scalar, Pak. Jadi itu ada error could not convert string to float. Di sini nggak tahu apa value-nya. Oh iya. Oh ya. Mungkin coba dilihat, Bu. Nice. Ya. Coba dilihat di variabel explorer itu, diklik. Coba lihat isinya mice_var itu apa? Maksudnya di files atau di mana, Pak? Variabel explorer, Bu. Nah, ini klik. Nah, itu coba dibesarkan lagi dikit, di drag ke bawah. Nah, itu coba cari yang itu mice_var. Nah, itu coba dilihat. Oke, yang di kiri, nah ya. 500 baris berapa ya tadi error? Sebentar, Pak.